Miss Nina about Jack Ma. Today, I will tell you about one Chinese philosophy. Anyone knows? Yes, you are correct. I will tell you about yin yang. Yin yang merupakan filosofi Cina kuno yang tidak dapat dipisahkan dengan teori Taoisme. Teori Taoisme dicetuskan oleh Lao Tzu. Karena itu, mari kita lihat video singkat tentang Lao Tzu berikut ini. "自古以来，一般的教诲都是：人要表现坚强，不可柔弱；人要表现聪明，不要愚鲁。不过，中国历史上却出现一位老子，他与众不同。人要表现柔弱，不要刚强；人要表现愚鲁，不要聪明；人要无为、无我、无欲，居下，清虚自然。啊？一般人都认为刚强好啊。刚强的就容易折断，柔弱的能够保存。比如说，你身上什么最硬，什么最软呢？牙齿最硬，舌头最软。嘿，你看到了我这个年纪，牙齿全都脱落了，舌头却完好无恙。大树比小草刚强吧？是啊，没错。台风来的时候，大树经常被连根拔起，小草却完好无恙。风无形无理，却能够拔屋倒树；水可方可圆，却能够怀山壤林。这不说明了刚强的未必是强，而柔弱才是真正的强吗？一般人都认为聪明好，但是一个智者应该表现愚鲁，因为大智若愚嘛。大富翁通常深藏不露。我没有多少财富了。反之，一个双手戴满金戒指、嘴装金牙、脖子上挂金项链的人，家里可能是空空如也，只是个外表装阔的家伙。如果想有所成就，一定要把全部的智力和精力集中在一点，而在其他方面做一个愚者就行了。请问你是不是诗书画样样都行？对不起，我呢就只懂得下棋，其他的方面我就不行了。我就不一样，我诗书画都有研究的。你最精的是什么？啊，什么都不精哦。其实他是围棋的第一高手啊。我只是皮毛之见，什么只懂一点点。人不能处处装聪明，要样样皆能，路路皆通，结果变成肤浅无知，路路不通。老子认为，柔弱就能谦厚不争，愚鲁就能够气华取实，一切依循自然。一般人只能看到事物的表面，而老子却能看到里面。一般人只能看到事物的正面，而老子却能看到反面。锋利的，不错，可是这一面却是钝的。老子的思想恢宏有容，可大可久，能处顺境，也能处逆境，虽遇挫折打击，也能承受，还能迂曲转进。
老子反对物欲，讲求精神生活；反对人为，讲求效法自然，重视精神生活，以精神来意识物质。2700多年前，世界上几个古老的文明国家都呈现了极为灿烂的文化。一些杰出的学者和思想家纷纷产生。在希腊，有大哲学家泰勒斯和赫拉克利特斯；在印度，则有佛教的创始人释迦牟尼；而中国实为东周末年、春秋战国之际，更是人才辈出，百家争鸣。农儒法阴阳明道纵横杂墨，其中以儒道墨法四家影响最大，而道家学派的创始人便是老子。老子姓李，名耳，字丹，于西周末年武丁朝庚辰2月25日卯时，诞生于楚国苦县万乡曲仁里。周武王为西伯时，招他做守藏室的史官。借这2本书，请在这里登记。在这里，他更潜心于书籍之中，学习见往知来的历史，使他对人世有更深切的体会。就这样，老子的智慧一天一天地增长起来。大教育家孔子来访，你们先把路打扫干净，我去迎接他。于是，老子亲自到郊外迎接。孔子也依照当时的礼节，从自己的车上下来，捧着作为见面礼的大雁送给老子。孔子在洛阳住了几天，并向老子请教了很多的事情。谢谢先生教诲，我受益良多，告辞了。那么我就送给你2句话，作为临别的礼物吧。第一，你所钻研的多半是古人的东西，可是古人死了，连骨头都烂了，只是剩下那么几句话，你不能把那些话看得太死。第二，有极高道德的人都是很朴实的，你应该去掉骄傲、贪恋，去掉一些架子、妄想，这对你是有好处的。孔子怀着感激的心情离开了洛阳，回到鲁国后，常常赞美老子。鱼我知道它会游水，鸟我知道它会飞，兽我知道它会走，但是龙它在云端，在天上，无法琢磨，深不可测。李丹就像是龙一样。周昭王23年，老子看到周氏逐渐衰微，便离开洛阳，西出函谷关。我是这里的守关，我叫尹喜，我也很喜欢道术的。先生，你既然要出关隐居，可不可以帮我写点道理，等我可以依循来处事，不用我胡乱行事吗？于是，老子就写了一本书，分为上下篇，共有5000多字。老子写好之后就出关走了，从此没有人知道他的下落。他写 Sudah mengenal tentang Lao-Tzu kan? Setelah mengenal Lao-Tzu, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai apa sih yin yang itu. Mari kita mempelajari tentang yin yang lebih dalam lagi.
Yuk, kita simak. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Poi Poi di sini. Teman-teman tahu nggak simbol tau itu apa? Teman-teman yang sering ikut papa mama ke taukuan pasti tahu. Atau mungkin teman-teman yang sudah ikut upacara kuepang pasti memakai kalung simbol tau kita. Simbol apakah itu? Ya, benar sekali. Simbol Tai Chi atau biasa disebut Yin Yang. Yin diwakili oleh warna hitam dan Yang diwakili oleh warna putih. Pada video kali ini, Poi Poi akan mengajak teman-teman mengenal lebih jauh tentang makna dari simbol Yin Yang tahu kita. Ayo simak penjelasannya. Yang pertama, mari kita bahas tentang bagian dari simbol Yin Yang. Ada dua bagian besar di dalam lingkaran. Yang pertama berwarna putih dan satunya lagi berwarna hitam. Ini menyiratkan bahwa di dunia ini tidak ada satupun benda yang tidak mengandung yin yang atau dualisme. Pasti ada sesuatu yang berlawanan dari benda atau sifat tersebut. Dan adanya kondisi dualisme ini adalah untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Contohnya, ada hitam, ada putih, ada terang, ada gelap, ada baik, ada jahat, ada gerak, ada diam, ada laki-laki, juga perempuan, serta ada langit dan ada bumi. Bahkan di dalam teori ilmu pengetahuan pun mengandung yin yang atau positif negatif, seperti pada matematika, fisika, biologi, ekonomi, ada yin yang juga. Bisakah teman-teman memberi contoh lainnya? Atau mungkin ada yang bisa menemukan sesuatu yang tidak ada lawannya? Sepertinya tidak ada ya. Adanya sesuatu yang berlawanan ini juga mengajarkan kita agar bisa membandingkan kondisi sebaliknya. Atau bisa dikatakan mereka saling melengkapi satu sama lainnya. Biar teman-teman gak bingung, Poi Poi kasih contoh ya. Kalau bumi tidak pernah berputar, kita hanya bisa merasakan pagi sepanjang hari, dan kita tidak akan bisa merasakan adanya malam. Contoh lain, jika dalam suatu perlombaan lari, semua peserta memiliki kemampuan yang sama, maka tidak akan ada yang juara dan tidak ada peserta yang kalah. Sampai sini, teman-teman mengerti maksud Poi Poi kan? Adanya dua kondisi yang berlawanan ini saling melengkapi satu dan lainnya. Bagian kedua dari simbol yin yang adalah jika teman-teman perhatikan, di dalam bagian besar putih ada titik hitam dan di dalam bagian besar hitam ada titik putih. Maksudnya apa ya? Ini menyiratkan bahwa tidak ada sesuatu yang memiliki nilai sempurna di dunia ini. Sebagai contohnya, sejahat-jahatnya orang, pasti dia masih memiliki setitik kebaikan di hatinya. Begitu juga sebaik-baiknya orang, dia masih memiliki setitik keburukan dalam dirinya. Itulah kenapa kita harus siu tahu dengan baik. Bayangkan, titik-titik hitam itu adalah keburukan yang ada di hati kita. Kita sebagai umat yang siu tahu diajarkan untuk mengecilkan dan menghilangkan titik hitam yang ada di lingkaran putih dan membesarkan titik putih yang ada di lingkaran hitam, sehingga akhirnya kita mendapatkan lingkaran putih sempurna. Jika kita berhasil menghilangkan hitam di hati kita, pada akhirnya kita bisa keluar dari lingkaran Tai Chi atau Yin Yang dan mencapai kesempurnaan abadi atau Chen San Mei. Inilah tujuan kita semua siu tao. Bagian ketiga dari simbol Yin Yang yang ingin Poi Poi bahas adalah jika teman-teman memperhatikan dengan baik, bagian putih dengan titik hitam berada di atas dan bagian hitam dengan titik putih berada di bawah. Teman-teman paham dong maknanya? Ya, benar.
kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan lagi bahwa titik hitam dan titik putih ini tidak berada di titik puncak atas dan bawah. Artinya, keseluruhan lingkaran yin yang bisa berputar terus secara dinamis dan tidak mati di satu titik. Ini menyiratkan bahwa teori Tao tidak statis melainkan dinamis, berjalan harmonis dengan teori pengetahuan modern. Teori Tao selalu dapat menjelaskan teori pengetahuan modern dengan baik. Meskipun teori Tao memang sudah lama, tapi isinya selalu baru seperti matahari yang sudah lama usianya, tapi setiap pagi ia selalu memberi kesan baru kepada manusia di dunia ini. Nah, apa yang bisa teman-teman petik dari pelajaran simbol yin yang agar kita bisa menjadi muda-mudi Tao yang tangguh? Yuk mari kita cari tahu. Teori dualisme mengajarkan kita bahwa sesuatu yang berlawanan itu adalah saling melengkapi. Makanya kita jadi orang jangan memiliki sifat yang terlalu ekstrim, yang wajar-wajar dan seimbang saja. Karena segala yang berlebihan itu tidaklah baik. Titik hitam di bagian putih dan titik putih di bagian hitam mengajarkan kita agar selalu berusaha menghilangkan keburukan kita dan memperbanyak kelebihan-kelebihan kita. Makanya, belajarlah setinggi langit dan perbaiki kesalahan kita sebisa mungkin. Jangan dihindari ya. Seperti lingkaran yin yang dinamis, saat menghadapi masalah, kita harus aktif mencari solusi dan tidak diam saja meratapi nasib. Luar biasa ya teori dari simbol yin yang. Poi-poi mulai berpikir, orang Tao zaman dahulu benar-benar pintar ya, bisa menemukan simbol Tao yang sempurna seperti ini. Jadi makin semangat nih buat belajar mencari tahu misteri Tao yang lebih dalam. Yang pasti seru dan mengasihkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam poi-poi, xue Tao ta jia hao. Oke, itulah tadi sedikit mengenai yin yang. Semoga bermanfaat. See you!